berjuang ya, perjuangan ya. Kalau zaman dulu itu kan kita dijajah tuh perang, artinya kita memperjuangkan negara kita agar merdeka. Tapi kalau sekarang udah merdeka itu ya kalau menurut saya memperjuangkan apa-apa yang udah kewajiban saya sih sebagai security ya. Contohnya kayak menjaga keamanan lingkungan sini biar aman, terus menjaga kehidupan sama dari kendaraan, terus menjaga aset-aset yang ada di kondisi itu sih sebagian kecilnya menurut saya. Bela negara bukan hanya tentang angkat senjata di medan perang. Bela negara adalah kesadaran, sikap, dan tindakan setiap warga negara untuk menjaga bangsa dengan cara masing-masing. Dari hal sederhana hingga tugas besar, semua menjadi bagian dari pengabdian kepada Indonesia. Dan hari ini, kita melihat semangat itu hadir dalam keseharian petugas keamanan. Mereka yang tanpa lelah menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan di lingkungan kita. Dari balik seragam Satpam, tersimpan wajah nyata bela negara yang sederhana namun penuh makna. Setiap hari, Satpam berdiri menjaga lingkungan kerja kita. Mereka memastikan kenyamanan dan keamanan bukan hanya untuk kantor, tapi juga demi kelancaran tugas negara. Dari tugas sederhana itu tersimpan wujud cinta tanah air, menjaga, merawat, dan melindungi tempat di mana bangsa ini berkarya. Saya apel pagi pasti itu wajib ya. Terus untuk sebenarnya tugas saya karena postingan saya di kendaraan roda 2 motor, ya saya harus menjaga kerapian motor ini, keamanannya. Itu aja sih. Nilai dasar bela negara yang selanjutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Bekerja sebagai satpam tidak berarti hanya menjaga pintu gerbang, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan institusi yang dilayani. Dengan disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, menunjukkan bahwa sadar berbangsa berarti memahami peran kecil yang kita lakukan bisa memberi dampak yang besar untuk Indonesia. Dan ketika menjalankan tugas, pegangan utama mereka adalah nilai yang mempersatukan bangsa, Pancasila. Kesetiaan kepada Pancasila bisa terlihat dari hal-hal sederhana, seperti satpam yang melayani setiap orang dengan adil, menegakkan aturan dengan bijaksana, dan menjaga harmoni tanpa pilih kasih. Dari keseharian itulah kita belajar bahwa Pancasila tetap menjadi penuntun di tengah keberagaman. Tugas satpam seringkali menuntut pengorbanan, mengorbankan waktu bersama keluarga, berjaga saat orang lain beristirahat, bahkan menghadapi resiko di lapangan. Inilah bukti nyata bahwa bela negara bisa diwujudkan dengan rela berkorban di balik seragam sederhana. Nilai dasar bela negara yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Satpam dituntut untuk sehat, sigap, dan tangguh. Mereka berlatih fisik, mengasah kewaspadaan, dan menjaga integritas. Semua itu adalah kemampuan awal bela negara, kesiapan diri untuk menjaga, melindungi, dan mengabdi demi keselamatan bersama. Harus ditanamkan ya paham nasionalisme dulu agar kita mencinta tanah air kita. Kita kan lahir di sini gitu kan, terus besar juga di sini, cari makan di sini. Gimana cara kita supaya bisa mencintai negara kita dengan cara apa ya? Ya paham dicanangkan paham nasionalisme dulu sih. Iya, untuk masalah bela negara ya, anak-anak muda yang lebih cinta lagi sama kehidupan di Indonesia ya, khususnya ya, terus lebih peka lagi terhadap lingkungan, mungkin dengan cara tidak buang sampah sembarangan, tidak merokok di tempat umum sembarangan, dan banyak hal yang tentunya kaitannya dengan bela negara. Intinya mengaplikasikan ilmu yang diberikan oleh pemerintah untuk lebih mencintai negara ini. Intinya seperti itu ya. Itu mungkin bela negara seperti itu ya. Itu aja. Bela negara bukan hanya tugas para prajurit, tapi tanggung jawab setiap warga negara.
Dari Satpam yang menjaga pintu kantor, guru yang mendidik generasi, hingga ASN yang mengabdi pada rakyat, semua adalah wajah-wajah bela negara. Mereka mungkin tidak berada di garis depan medan perang, tapi pengorbanan, disiplin, dan tanggung jawab mereka adalah benteng nyata bagi bangsa. Mari kita belajar bahwa mencintai tanah air bisa dimulai dari peran sederhana, karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang setia, peduli, dan siap mengabdi.